Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yang saya muliakan sekali Kang Dewa selaku founder dari The Foundation, juga buat para member dari Muhsinin Club, Bapak Ibu semua, terutama juga buat Mas Sono ya, Masya Allah, selaku di sini pembina atau apa, pokoknya founder lah untuk Yayasan Al-Fatihah ya. Ini baru satu, nanti kalau lebih luas lagi yayasannya. Ini yayasan Al-Fatihah aja udah punya segini. Nanti bisa bikin yayasan Al-Baqarah lebih luas lagi. Ya. Makasih juga buat para asatidz yang hadir, juga buat para bunda tamu undangan semua di acara kajian kita di kesempatan di sore hari ini di Semarang ya. Semoga Allah memberkahi kita semua dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta tak bosan saya sampaikan selalu buat Ananda yang hadir, buat anak-anakku semua, khususnya anak-anak dari member Muhsinin Club yang dibawa di kesempatan hari ini. Semoga mereka nyaman berada di dalam majelis ilmu, mereka merasa berpesan sehingga mereka mudah menerima pesan ketika mereka nanti dewasa menjadi bagian dari ya, orang yang semangat dalam majelis ilmu. Kita doakan semoga anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini Allah izinkan kita untuk konsisten untuk bisa bersilaturahim. Untuk konsisten ini memang bukan sesuatu yang mudah ya. Meskipun setiap pertemuan ada yang datang, ada yang tidak datang. Saya mengamatinya. Allah konsistensi untuk terus beramal meskipun mungkin supportnya tidak seperti yang diharapkan. Itulah amalan yang dicintai oleh Allah. Amalan cinta Allah itu walaupun sedikit tapi konsisten. Ya, makanya alhamdulillah meskipun saya tahu bahwa ada sedikit ya boleh dibilang kerikil-kerikil dalam sebuah perjalanan dakwah. Yang jelas ketika kita tahu bahwa kita bersama untuk mewujudkan harapan, apapun yang terjadi, ingat tujuan dasar kita. Ini penting. Tujuan dasar itu akan mengarahkan kita kepada pilihan dalam mengambil keputusan. Orang-orang yang salah dalam mengambil keputusan biasanya dari awalnya saja niatnya salah. Kalau tujuan dasar bergabung di sini yang memang adalah urusan ibadah, akhirat, amal soleh, maka kita akan bersama dalam terkait dengan amal soleh. Meskipun ada sedikit kerikil-kerikil, tapi kalau yang dicari itu niat-niat lain, pasti nanti akan mudah sekali disisihkan. Yang menyisihkan itu bukanlah mungkin dipecat atau dikeluarkan. Ketahui bersamanya kita dalam kebaikan itu digabungkan oleh Allah, berpisah kita dalam kebaikan juga dipisahkan oleh Allah. Itu yang bisa kita pelajari. Makanya di dalam ada sebuah kisah, ini materi saya bukan ini, tapi saya menyampaikan pentingnya. Ada sebuah kisah di dalam surat Al-Baqarah ayat 249. Teman-teman silakan baca kisah pasukan Talut ketika ingin menaklukkan Jalut.
Ada yang menarik. Ketika 80.000 pasukan Talut ini ingin menaklukkan Jalut sebagai visi utama mereka, mereka berangkat dikasih tahu oleh pasukannya, kita punya tujuan menghancurkan kezaliman Jalut. Tatkala mereka berbondong-bondong hadir, jumlah yang banyak itu, mereka merasa Jalut pasti kalah. Ternyata ada sebuah cara yang Allah inginkan supaya kemenangan itu hadir. Ternyata bukan jumlah. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Talut mendapatkan ilham dari Allah ketika pasukan ini sudah berjalan berhari-hari, sampailah di sebuah sungai. Pada saat di sebuah sungai itu, Allah memerintahkan Talut untuk menguji pasukannya. Jadi mereka berjalan dalam waktu yang panjang, waktu yang lama. Kemudian Allah mengatakan kepada Talut, uji pasukannya. Apa ujiannya? Innallaha mubtaliikum binar. Allah menguji kalian dengan sungai ini. Mereka dalam keadaan lelah, letih, dan memang orang itu baru ketahuan aslinya tuh lagi lelah dan letih. Dalam keadaan kepepet, dalam keadaan tertekan. Manusia itu kelihatan aslinya di situ. Innallaha mubtaliikum binar. Allah uji kalian dengan sungai ini. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang meminumnya bukan golonganku. Ini ujian dari Talut. Minum hukumnya apa? Boleh, tapi komitmen terhadap akad, terhadap aturan itu penting. Siapa yang meminumnya bukan golonganku. Ya. Waman lam yat'amhu fa innahu minni. Kalau kalian meminumnya, barang siapa yang tidak meminumnya, dia bagian dariku. Tidak meminumnya berarti bagian dariku. Meskipun diuji dengan berbagai hal, tidak meminumnya, oke. Ini haus banget nih, tapi kata pimpinan enggak. Illa man iktarafa ghurfatan biyadih. Kalaulah meminumnya cukup setangkup tangan. Ini setangkup dong. Kemudian Talut berkata kepada pasukannya, as-sami'tum, kalian dengar, as-sami'na. Ata'tum, kalian taat, ata'na. Maka pasukan ini pun menyebar. Disitulah ujian mereka. Ketika sendiri, itulah diuji. Ternyata mereka mulai itu dalam keadaan lelah, capek, haus. Mulailah mereka berpikir tidak bisa mengontrol dirinya. Ada yang ngakal-ngakalin dalil, ya pura-pura kepleset, lu sih gitu, nyemplung. Saya bilang, gue udah bilang jangan didorong-dorong kan. Tapi pas didorong nikmatin airnya, belum. Gitu. Jadi dia minum, nyalain orang, padahal dianya memang pengen. Habis itu saya nggak mau didorong. Ada orang-orang kayak gini. Ya ada yang mengakal-ngakalin dalil. Kata Talut, setangkup tangan kan boleh. Akhirnya dia setangkup tapi terus-terusan. Ya kayak orang ngisi bensin, bang bensin setetes bayar nggak? Gratis. Ya udah bang tetesin terus sampai penuh gitu. Jadi di sini yang menarik adalah para ulama pelanggaran darah karena adanya peluang kesalahan pun sedikit. Sedikit doang. Cuma sedikit doang. Makanya orang-orang yang meremehkan dosa kecil biasanya akan masuk ke dosa besar. Cuman chat WA doang ke perempuan. Ya cuman nyapa customer doang, kebetulan cantik. Cuman nyapa doang gitu. Kamu kenapa cemburu banget sih? Nanti lagi. Maka kenapa penting setiap peluang untuk kita melakukan harus kita tutup. Kita termasuk dari orang-orang yang gagal menjalankan misi. Ternyata menurut tafsir Ibnu Katsir, dari 80.000 itu yang lolos ujian dari Talut itu 313. Cuman 313. Makanya pasukannya Talut ini disebut pasukan Badar adalah pasukan Talut di masanya. Karena pasukan Badar mirip seperti pasukan Talut, jumlahnya 313. 79.000 sekian gagal. Tapi ternyata jumlah yang sedikit itulah yang ternyata mampu menjalankan misi yang besar.
Misi yang besarnya ada menaklukkan Jalut, dan itu lebih bisa menaklukkan, dan itulah membuat kita belajar dari sini. Mudah-mudahan inilah inspirasi buat kita, bahwa dalam kondisi kita bersama, ingat hal yang membuat kita bersama adalah ketaatan, hal yang membuat kita akan terpisah adalah pelanggaran atau kemaksiatan. Jadi inilah salah satunya. Makanya saya selalu sampaikan nih hadis yang selalu saya hafal, karena saya menjadikan ini sebagai pelajaran. Kebersamaan kita dalam apapun itu ditentukan dari hadis ini. Kata Nabi dalam hadis, dan hadisnya mulai dengan sumpah. Kata Ibnu Abbas gini, kalau hadis mulai dengan sumpah, itu perhatikan, hafalkan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Ma tawadda ifani fafurriqa bainahuma illa bidzambin yuhdisuhu ahaduma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai, saling mesra, kemudian akhirnya bubar, berpisah, kemudian bermusuhan, kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Makanya hancurnya sebuah peradaban bermula biasanya ada pengkhianatan atas dosa yang dilakukan salah satu di dalamnya. Makanya kita kalau berada dalam sebuah organisasi kebaikan, jangan menyumbang dosa, kalau enggak menyumbang kehancuran. Itu pesannya. Ya kan, jangan menyumbang dosa, perbaiki, beristighfar. Kalaupun kita segera melakukan yang namanya perbaikan diri, itulah diantaranya. Bapak Ibu sekalian Allah, hari ini kita mau berbicara satu ayat yang mudah-mudahan ini sering kita dengar tapi kita tadaburi ya. Ayat-ayat tentang keluarga banyak dalam Al-Quran, dan saya sangat tertarik untuk mentadaburinya dan berbagi kepada antum semua, karena ini ayat yang mudah-mudahan mengingatkan kita. Ayat yang sering kita baca yaitu surat At-Tahrim. Ayat yang sebenarnya kita lihat sababun nuzulnya adalah semula teguran kepada dua istri Nabi, itu Ummul Mukminin Aisyah dan Hafsah, yang menuntut banyak hal, terutama berkaitan dengan harta, bahkan meminta untuk menceraikan istri yang lain. Sebab turunnya surat At-Tahrim itu. Tapi ayat ini masih rangkaian dari ayat sebelumnya, di mana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pertama, ayat ini kalimat ya ayyuhalladzina, berkata Ibnu Abbas, jika sebuah ayat dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, artinya adalah si perintah dan syarat atas. Apa maksudnya? Jika kita tidak lakukan, maka iman kita lakukan. Makanya ayat-ayat tentang memulai dari alladzina amanu itu kalau kita kumpulin, itu kita kerjakan, kita sudah memenuhi syarat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita wajib hal ini menjalankan puasa karena ini berkaitan dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla, wajib bagi kamu melakukan qisas terhadap pembunuhan. Kalau ayat-ayat tentang keimanan kita bedah, maka ayat itu menunjuk kita menjalankannya, menunjukkan apa keimanan sudah. Menariknya ayat ini memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya menunjukkan siapa yang menyepelekan hal ini, maka dia termasuk orang-orang yang diragukan keimanannya. Yang pertama adalah Allah qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Kataku perintah dari masdar wiqayah. Wiqayah pelindung atau penghalang. Ayat ini memberitahu bahwa halangi, cegahlah diri
dan keluargamu dari api neraka. Menarik ya. Pertama, menjelaskan tentang visi kehidupan seorang mukmin. Ternyata dalam ayat ini visinya adalah bukan masuk surga. Nah, ini penting. Ayat Quran mengingatkan bukan masuk surga, tapi terbebas dari neraka. Coba kan, ayat Quran tidak ada, bisa jadi nggak ada yang mengatakan, hei orang beriman, masuklah kamu dan keluargamu ke dalam surga. Ternyata nggak ada. Perintah Quran adalah jaga dirimu dan dari api neraka. Pertanyaannya, mengapa Allah tidak nyuruh kita masuk, tapi justru menjaga diri dari keluarga dari api neraka? Disinilah salah satu mukjizat Quran. Mukjizat Quran itu adalah bahasanya singkat, padat, tapi memiliki. Perhatikan, bayangkan jaga diri keluarga dari api neraka. Ini merangkum kebutuhan kita, sebab surga ada peluang di neraka. Terbebas dari api neraka, otomatis masuk surga. Paham nggak maksudnya? Kalau masuk surga ada peluang ke neraka. Maksudnya apa? Sebab ada golongan hamba Allah yang itu dia disebutkan sebagai penghuni neraka. Jadi neraka itu kan ada 7 lapis. Ya. Lapisan paling atas yang paling dingin. Jangan bayangkan dinginnya bisa sesejuk di sini gitu ya. Dingin. Dinginnya itu adalah ribuan kali panasnya matahari. Di situ jelaskan bahwa ada lapisan paling atas yang jauh dari sumber panas, namanya Jahannam. Penghuninya namanya Jahannamiyun. Jahannamiyun itu adalah orang yang memiliki iman tapi berbuat maksiat. Maka dia dibakar dulu ribuan tahun sampai dosa-dosanya sudah bersih, maka Allah masukkan dia kelak nanti di surga. Pertanyaannya, apakah kita rela diri kita atau keluarga kita mampir dulu ke neraka? Rela nggak? Nggak. Makanya pembicaraan pertama, visi dalam ayat ini menunjukkan visi yang jauh. Kemarin kan beberapa kali saya bilang, Quran itu ketika membahas visi selalu jauh ke depan. Alih-alih Ibrahim minta, ya Allah karuniakanlah aku istri yang solehah, tapi waktu jomblonya dia minta apa? Robbi habli minas solihin. Sebab ketika dia minta anak yang soleh, otomatis ibunya ke bawah, ibu yang solehah. Tapi kalau dia minta istri yang solehah, belum tentu dia punya anak, ataupun kalau punya anak, belum tentu anaknya anak yang soleh. Quran menggabungkan itu. Ketika minta dalam hal ini adalah Rabbi habli minas solihin, maka engkau dapat paket juga. Begitu engkau minta jaga dirimu keluargamu dari api neraka, makanya kan doa kita dalam Quran itu yang apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ajinna minan nar. Allahumma ajinna minan nar. Allahumma ajinna. Lihat zikir ba'da salat. Allahumma ajinna minan nar wa ajinna minan nar. Lindungi kami dari api neraka, lindungi api neraka. Maka ketika kita meminta perlindungan dari api neraka, sejatinya kita sedang meminta sesuatu yang lebih. Jadi kita mintanya lebih. Makanya di sini pentingnya ya, meminta yang lebih, jangan meminta yang nanggung. Minta yang lebih. Maka itulah yang diajarkan Nabi. Kalau kita minta jauh dari api neraka, otomatis masuk surga. Tapi kalau masuk surga, Allah berpeluang di neraka. Makanya Kang Dewa kan lu pernah bilang tuh, kalau saya mintanya bukannya Allah naikkanlah omsetku atau pendapatanku 100 miliar sebulan, tapi mintanya ya Allah jadikanlah aku orang mampu sedekah 1 miliar sebulan. Sebab kalau sedekahnya 1 miliar, otomatis omsetnya di atas 1 miliar. Tapi kalau minta uangnya 1 miliar, sedekahnya bisa jadi dari dulu cuma 100.000 aja. Itu pun untuk menunjukkan ikhlas selalu pakai nama hamba Allah. Gitu. Hamba Allah tuh yang nyumbangnya 100.000. Ya, tapi kalau udah di atas MM-an selalu pakai depannya haji gitu. Tulis. Itu karakter kita. Kembali. Nah,
Ayat ini mengajarkan sebuah visi yang panjang, dan visi yang panjang inilah salah satu yang mungkin hilang di kalangan kaum muslimin. Salah satu yang mungkin hari ini kita harus munculkan adalah, sudahkah kita memiliki visi yang panjang dalam segala urusan? Bukan sekedar bagaimana jaya di dunia, tapi yang paling esensi jaya di akhirat. Dan bukti seorang jaya di akhirat adalah ketika terbebas dari api neraka. Sehebat apapun kamu di dunia, sepandai apapun kamu di dunia, sekaya apapun di dunia, kita ini the loser di mata Allah, bahkan di mata manusia kalau masuk neraka. Makanya orang-orang yang masuk neraka itu nanti dapat salah satu DP kehinaan itu adalah ketika ditertawakan di dalam Al-Quran oleh orang beriman. Seperti yang firmankan Allah dalam surat Allah katakan dalam surat apa yang katanya orang-orang beriman mereka akan melihat, di dalam Al-Quran itu sebutkan surat Al-Jin ya, yang mereka akan melihat bagaimana melihat wajah Allah dan melihat orang kafir itu disiksa. Afwan, saya lupa lagi, astagfirullah. Jadi disebutkan bahwa alal araik yang zurun, kan gitu ya. Alal araik yang zurun. Araik itu sebagian oleh tafsir menyebutkan tempat yang tinggi. Ini tempat nongkrongnya orang-orang soleh. Jadi nanti di surga itu kita mendapatkan fasilitas untuk nongkrong, kongko. Mudah-mudahan Muslimin Club nanti punya kafling surga bareng-bareng. Ya. Itu namanya araik. Yang zurun maknanya dua. Yang pertama adalah yang zurun maknanya melihat wajah Allah. Jadi kita akan diberikan sebuah nikmat yang paling tinggi di surga, yaitu ada melihat wajah Allah. Dan itu sebesar-besarnya nikmat. Yang kedua, makna yang zurun adalah kita melihat orang-orang ya yang selama di dunia mentertawakan kita karena kebaikan dan mereka masuk neraka. Nanti orang-orang di neraka itu dapat DP yang nyesekin ditertawakan. Tuh dia tuh dulu tuh yang ngeledek saya mulu tuh, kalau saya minah dia tuh bakar terus malaikat, habisin, hantem, potong lagi, wah lumayan 5 bagian gitu. Jadi ada masa ketika kita orang-orang masuk neraka itu ditertawakan. Makanya di antara yang kita minta adalah memiliki visi yang panjang, dan visi panjang ini salah satu yang hari ini harus kita miliki. Setiap keputusan yang dipilih itu akan berdampak baik jika memiliki visi yang panjang. Makanya di antara keputusan yang salah biasanya keputusan sumbu pendek. Semakin pendek sebuah pertimbangan, semakin salah dalam mengambil. Semakin panjang pengambilan keputusan, semakin panjang visi orang, semakin bijak dalam mengambil keputusan. Ya, makanya kita tahu beberapa bulan belakangan ya Indonesia dihebohkan hanya karena laporan seorang perempuan yang hanya karena mengalami dilecehkan sama pacar. Gara-gara itu seorang laki-laki emosi, dia langsung gebukin orangnya, disiksa. Gara-gara itu heboh satu negara. Keputusan yang dipilihnya untuk melakukan itu karena keputusan pendek. Makanya orang-orang yang sumbu pendek biasanya banyak rentan melakukan kesalahan. Tapi orang yang memiliki sumbu yang panjang biasanya lebih bijak dalam mengambil keputusan. Maka di antara latihan kita itu adalah bagaimana setiap putusan kita diajarkan di Quran ini adalah apakah menyelamatkan saya dari api neraka. Kemarin misalnya gini, kadang-kadang kalau kita memilih, ini kalimat yang saya selalu ingatkan dalam diri saya. Ketika seorang nabi, ketika Abu Bakar As-Siddiq mengambil keputusan, yaitu memusuhi kaum memerangi orang-orang nggak berzakat di zamannya, para sahabat banyak yang protes termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saat itu langsung diminta untuk memprotes kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar dengan tegas percaya sama keputusannya karena sudah ditimbang atas keputusan akhiratnya, maka dia menggenggam leher dari Umar kemudian ditarik sambil mengatakan, apakah engkau menjadi banci setelah datang hidayah kepadamu? Saat itu Umar seorang laki-laki memiliki visi yang panjang.
Jika dia punya sumbu pendek, dia akan bilang, lu nantangin. Oke, habis kalian kita. Disitulah Umar memahami ada yang lebih mahal daripada harga dirinya, yaitu harga surga. Harga surga lebih mahal daripada harga diri. Harga diri dia jatuhkan di depannya Abu Bakar, tapi dia pikir kalau saya hari ini memenangkan harga diri saya, maka saya akan menjadi orang yang rugi. Maka disitulah seorang tidak merasa bahwa apa yang dilakukan Abu Bakar itu sebagai hal yang hina. Justru dia memikirkan dampaknya. Maka kadang dalam sebuah keputusan itu, kalau kita pakai pendekatan ini, kita akan menjadi lebih bijak. Istri kita ngomel-ngomel sama kita. Kalau pendekatannya ada sekedar harga diri, kita akan bilang gini, oh, lu kalau gitu gue ceraiin. Bikin malu gue. Tapi kalau pendekatannya adalah jauh ke depan, Allah mengingatkan saya tuh berhati-hati dalam sikap karena omelan istri saya. Allah mengingatkan saya untuk misalnya dijaga supaya jangan melakukan kesalahan seperti itu. Visi yang panjang itu yang harusnya menjadi salah satu dasar. Makanya saya, Masya Allah, pertama saya ingin mengapresiasi ya Mas Sono yang tadi dengan berani berterus terang, dan itu bukan aib. Tapi saya kagumnya adalah Mas Sono orang yang mengajarkan kita bukan nikah laginya, tapi visinya. Keputusan memilih nikah lagi itu dasarnya visi, bukan karena sekedar karena saya mau, saya punya gairah. Nah itulah kenapa kadang kita lupa sikap dalam memilih keputusan harus berdasarkan misi. Misinya beda, jangan samain sikapnya. Contoh gini, ini yang sederhana ya. Banyak orang tua nanya ke saya gini, Ustadz, saya pengen banget masukin anak saya ke pesantren supaya kayak Ustadz ini. Pertama, visi misi Ustadz ini masuk ke pesantren itu dia jelas. Dia pengen gini, kalau ibu ingin melepaskan tanggung jawab, habis capek banget kalau di rumah. Orang yang memiliki satu sikap yang sama tapi niatnya berbeda, maka akan diberikan hal yang berbeda. Saya bahas, maaf nih Mas Sono, ketika Mas Sono nikah lagi, bapak-bapak niatnya apa? Boleh juga, boleh juga jadi inspirasi, tapi akan beda. Kenapa? Kalau niatnya adalah pengen ngerasain, ternyata mudah ya bisa diterima negara, akan beda. Karena kita nggak punya misi menjalankan seperti Mas Sono punya misi. Maka itu yang akan membedakan. Ya. Makanya kalau saya bilang banyak yang datang hanya sekedar niat untuk nikah tapi tidak roadmap dalam berkeluarga. Pelajari dulu roadmapnya Mas Sono, dia tahu dia ingin membangun sebuah peradaban, dia ingin membangun pesantren, dia ingin bangun ini, ternyata dia butuh support. Istrinya mendukung, maka dibantu mencari yang lain. Lalu kalau kita mau bangun pesantren gak kepikiran, ya, ngafalin Quran juga males. Ditanya hafalan udah berapa juz? Jawabannya justru itu Ustaz. Ini mau nyari jusnya justru itu. Gimana? Kita ini melakukan sesuatu yang sama dengan visi yang beda. Makanya hasilnya ada yang sukses, ada yang berantakan. Makanya pandanglah poligami sebuah misi, bukan eksekusi. Pandangnya misi. Kalau misinya itu jelas, eksekusinya itu bisa macam-macam. Tapi kalau eksekusi tanpa misi, berantakan. Banyak orang poligami nggak punya misi, berantakan. Justru akan mengatakan, gue bilangin juga apa. Ini saya bela ibu-ibu nih Bu. Makanya kalau saya ditanya, saya enggak. Kalau saya karena misi saya beda dengan Mas Sono. Tanya adalah, saya kalau ditanya, Ustadz poligami enggak? Saya ingat nasihat kiai saya. Tabiat agama melatih kita untuk cukup. Jika istri kita sudah memberi kita cukup, nggak usah dipaksakan untuk nambah. Nggak usah dipaksain. Makanya saya bangga, saya senang mengenal Mas Sono ini karena beliau tidak berkuar-kuar tentang poligaminya, dan itu yang saya suka. Karena orang banyak kuar-kuar poligaminya tanpa mengetahui bahwa di balik kuar-kuarnya itu dia sedang melatih orang untuk membicarakan syahwat, dan itu yang membuat marah. Saya kutip misalnya pendapat dari Imam Atha yang ketika di majelisnya dia ada orang ngomongin poligami mulu. Apa kata dia? Jannibu majalisana min dzikri tu'am wa dzikri nisa. Jauhi majelis kami dia ngomongin makanan sama ngomongin perempuan. Saya nggak suka. Karena beda
Ada orang ngomongin karena murni syahwat, ada yang ngomongin karena bagian dari misi. Makanya Imam Syafi'i itu ulama karena punya misi dia nggak nikah lagi. Dalam pengertian cukup dengan satu istri dia memenuhi misi. Kalau kurang misinya betul nggak? Mas Sono merasa satu istri belum cukup untuk memenuhi misi, jalankan. Tapi Imam Syafi'i enggak. Makanya kata Imam Syafi'i gini, saya kembalikan ya. Kata Imam Syafi'i gini, inni uhibbul lahu an yaktasiro ala wahidatin kemudian in ubihalahu akthar. Sungguh saya mencintai orang yang memilih cuma punya satu istri walaupun dibolehkan untuk banyak. Itu Imam Syafi'i. Makanya ini perlu diluruskan. Jadi tema ini tema ngekar misi. Sehingga jangan semangat untuk mesantrenkan tapi nggak punya misi. Ujung-ujungnya anak kita selesai pesantren, ujung-ujungnya jadi YouTuber. Kayak tanya, yang penting mah gue pernah pesantren. Karena bapaknya nggak punya misi. Dalam hidup itu bangun misi. Sehingga aksi itu menyesuaikan misi. Aksi kita itu menyesuaikan misi. Jangan bergaya beraksi tanpa misi. Ujung-ujungnya adalah kita malah berantakan. Kok yang lain sukses? Yang sukses itu punya misi. Nabi nikah lagi punya misi. Jadi komisinya hanya untuk syahwat perut, bahaya. Makanya dalam hadis Imam Ahmad mengatakan dalam kitab Sahih Targhib, ya, kata beliau, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang bangun tidurnya dia dunia yang menjadi cita-citanya, faraqallahu amrahu, maka Allah memberantakan urusannya. Ya. Wajala faqrahu baina ainihi, dan Allah jadikan di depannya itu kemiskinan. Ya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak dapat dari apa yang diberikan Allah kecuali yang ditetapkan saja untuknya. Man kanatil akhratu niyatahu, barang siapa yang cita atau niatnya adalah urusan akhirat, jama'allahu amrahu, maka Allah kumpulkan urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbi, dan Allah jadikan hatinya itu memiliki perasaan kaya. Ya. Wa atathu dunya illa ragimah, wa atadu dunya hiya ragimah, dan dunia tidak datang kepadanya kecuali dalam keadaan hina. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengajarkan dua hal. Pertama, siapa yang bangun tidur langsung kepikiran cuman untuk memesan urusan dunia, kata Rasulullah dalam hadis ini, Allah bikin berantakan urusannya. Jadi kalau bangun tidur yang dipikirin adalah omset berapa ya? Kira-kira plus. Bangun tidurnya kita itu menentukan seharinya kita. Kalau bangun tidurnya kita dipikirin dunia, maka kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Dibikin berantakan urusannya. Dan dibikin wajala faqrahu baina, dan dibikin kemiskinan itu di hadapan. Puas. Korun itu bangun tidur yang dipikirin adalah dirinya, yang dipikirin adalah hartanya, makanya hatinya gelisah. Berantakan seluruh urusannya, kesel. Dalam urusan inilah sejatinya Rasulullah mengajarkan pentingnya kita membangun misi yang jauh. Yang visi yang jauh itu ada berkaitan dengan urusan akhirat kita. Yang jadi masalah di zaman now, kita ini sering membenturkan dengan duniawi dengan kategori pekerjaannya, tapi tidak melihat efeknya. Maksudnya gini, ketika orang ngaji, orang baca Quran, orang misalnya menghafal Quran, itu sebut kegiatan ukhrawi. Tapi dia bisnis, misalnya menjadi seorang wartawan, disebut kegiatan duniawi. Padahal ukhrawi duniawi menurut hadis ini bukan apa yang dikerjakan, tapi untuk apa dikerjakan. Sebab orang yang ngaji tapi casingnya ngaji, hakikatnya nyari dunia supaya dapat duit. Dia ngajar, casingnya dalam duit dapat duit. Tapi orang yang bisnis,
casingnya adalah untuk dapat ridhonya Allah, supaya nanti sedekahnya sedekah. Makanya yang membuat dunia ini akhirnya dikuasai kapitalis, ketika bisnis itu dipikir duniawi, padahal duniawi ukhrawi bukan tentang apa yang dikerjakan, tapi tentang niatnya untuk apa. Sebab meskipun ngaji, meskipun sholat, tapi untuk cuma nyari duit supaya dapat omset, sholat duha supaya dapat uang banyak, supaya sholawat supaya dapat mobil, itu duniawi. Walaupun yang dilakukannya adalah seolah-olah ukhrawi, casingnya adalah ukhrawi, hakikatnya duniawi. Makanya ayat ini, hadis tadi mengajarkan tentang ukhrawi duniawi berdasarkan apa yang diniatkan. Teman-teman sini pengusaha, tapi ketika teman-teman bangun tidur adalah berpikirnya adalah hari ini saya ingin menghasilkan sekian supaya saya bisa nyumbang ke pondok pesantren, supaya banyak menghafal Quran, itu bisnis. Yang sekata orang dulu itu ukhrawi. Itu ukhrawi. Sebab gara-gara kalimat yang membuat orang-orang yang berniat karena Allah untuk menjalani bisnis, akhirnya bisnis dikuasai kapitalis yang memang niatnya adalah untuk menghancurkan. Akhirnya orang-orang soleh nggak boleh, lu kalau masuk di bisnis lu bakal begini. Makanya udah, bisnis itu urusan duniawi, jangan urusan duniawi lah. Jadi kita harus pahami dulu, ayat Quran mengajarkan tentang visi. Nanti makanya ke anak kita bukan tentang apa yang kamu lakukan, tapi untuk apa yang kamu lakukan. Termasuk kita niatin, kita bilang gini, yang hafal Quran tujuannya apa? Saya itu dulu jadi pembina program Hafiz Quran di televisi dulu. Kalau teman-teman tahu, dulu ada Pildacil. Saya itu penulis naskah Pildacil dari dulu. Makanya saya tahu karakter anak dari Pildacil 1, 2, 3, 4, 5. Saya pembimbing karantinanya, kepala sekolahnya. Jadi semua peserta Pildacil saya tahu dulu waktu di LaTV. Ya. Makanya saya punya beberapa mantan Pildacil di setiap daerah yang saya kunjungi, saya tahu. Karena dulu saya pembinanya. Kemudian waktu saya membina Hafiz Quran, saya tahu. Yang jadi masalah adalah rata-rata kalau ditanya, kenapa ikut Pildacil? Ya biar dapat uang banyak. Soalnya mama ada kerjaan, ayah ada kerjaan. Anak-anak kita sudah dikotori sesuatu yang disebutnya ukhrawi, sebetulnya duniawi. Ketika saya tanya sama yang penghafal Quran, tujuannya apa? Ya supaya dapat uang banyak. Maka ini penting, sesuatu yang seringkali rusak itu adalah untuk apa, bukan tentang melakukan apa. Melakukan apa itu sekedar casing, tapi hakikatnya itu yang nanti Allah berikan jawaban. Jadi memisahkan teman-teman yang aktif di bisnis, nggak usah merasa tabu dengan omongan orang, lu gue mikirin dunia mulu. Saya ingat salah satu nasihat dari Imam Malik. Suatu hari Imam Malik itu dia punya kawan yang ada di negeri Syam. Saya lupa nama imamnya ini. Dia bilang sama muridnya, ya, muridnya ini pengen mengaji ke Madinah. Kata dia, kalau kamu datang ke Madinah, temui kawan saya namanya Imam Malik. Kemudian datanglah dia mabit selayaknya tamu selama 3 hari. Setelah dia mau pulang, Imam Malik, kata murid dari salah satu syekh di Syam ini, dia bilang gini, sebelum kau pulang tolong minta nasihat Imam Malik untuk aku. Pada saat dia datang ke rumah Imam Malik, tahu kan Imam Malik ulama yang kaya raya luar biasa. Baru melihat rumahnya saja, istananya temboknya besar luar biasa. Kemudian dia jalan ke dalamnya, besar sekali. Dia bangun, ulama besar banget rumahnya nih, kayak gitu. Istana besar gitu. Dia nginep di situ. Sebelum pulang dia bilang, wahai syekh, guruku berpesan agar engkau menasihatinya yang akan aku sampaikan setelah ini. Apa nasihatmu kepada guruku? Tahu nasihatnya apa? Jangan mikirin dunia. Bilang sama gurumu, jangan mikirin dunia terus, pikirin akhirat. Muridnya ini mikir, perasaan guru saya itu miskin. Ada juga nasihatnya buat Imam Malik, orang dia kayaknya gini. Ini ngaco nih gitu.
Harusnya ini nasihat buat Imam Malik, orang dia dulu banyak banget gurunya dia miskin. Maka pulanglah dia, kemudian gurunya nanya, ada pesanku nggak untuk Imam Malik? Dari Imam Malik. Muridnya cuma bilang, nggak ada, jangan bohong. Imam Malik biasanya nyampe ke sesuatu untuk ada sih, tapi saya pikir pesannya agak aneh. Karena harusnya pesannya untuk Imam Malik. Kenapa? Saya ngeliat Imam Malik itu besar, rumahnya besar, megah, banyak kendaraan bagus. Tapi nasihatnya salah arah. Emang nasihatnya apa? Dia bilang, tolong sampaikan ke gurumu, jangan mikirin dunia terus, pikirin akhirat. Lantas kata gurunya, Imam Malik benar. Imam Malik dia kaya, sudah tidak memikirkan lagi dunia karena dia ingin fokus ibadah. Sementara aku nih yang terusan selalu mikir, kapan gue punya kendaraan? Kapan ya habis ngaji tiba-tiba dikasih duit? Kapan ya tiba-tiba ada amplop turun, kira-kira gitu. Ternyata urusan ukhrawi dan duniawi bukan terkait dengan pekerjaannya, tapi terkait tentang apa yang dipikirkan, tentang apa yang diniatkan. Makanya teman-teman jangan merasa bahwa ini nasihat buat saya. Jangan merasa ketika teman-teman sholat seolah-olah gua mah ukhrawi mulu tuh orang dunia. Coba perhatikan sholatnya untuk apa. Jangan teman-teman ngafal Quran untuk apa. Kalau untuk menjayakan Islam, untuk mengangkat derajat kaum muslimin, untuk menolong fakir miskin, itu ukhrawi, untuk akhirat. Bisnis juga gitu. Tapi dipikirin pagi-pagi adalah supaya segera punya rumah, segera bisa pelesiran, segera bisa jalan-jalan. Itu dunia. Nah, keluarga yang seperti ini, keluarga yang dia hakikatnya akan berada dalam kemiskinan yang terus-terusan. Kata Nabi apa? Nabi katakan faraqallahu waja'ala faqra baina ainai waja'ala faqra baina, dan Allah jadikan kemiskinan di depan matanya. Jadi dia itu akan terasa kurang mulu. Karena apa ya kurang mulu ya, ini kurangnya. Nah, prinsip seorang muslim adalah memiliki visi yang panjang ini. Raihlah misi yang panjang agar hidup kita berada dalam arah yang benar. Pengambilan keputusan, langkah-langkah selalu orientasinya sumbu panjang tadi. Bentangkan visi kita yang panjang sehingga setiap ngambil keputusan adalah bukan untuk harga diriku, bukan untuk popularitasku, tapi untuk kejayaanku di akhirat. Tapi kalau berpikirnya jangka pendek, sumbu pendek adalah gue dibikin malu nih, gue harga diri gue terus ternodai nih, gue harus menyelamatkan nama baik gue. Hanya menyelamatkan nama baik, tidak berpikir perbuatan dia akan berdampakkah kepada akhiratnya. Makanya ada kalanya seseorang itu mengambil keputusan diam karena pertimbangan jangka panjangnya, ada keputusan melawan dan pertimbangan jangka panjang. Itu semua adalah karena pertimbangan akhiratnya. Dalam konflik apapun, perhatikannya adalah bukan untuk jangka pendek. Makanya ini kalau tadi intermezzonya Kang Dewa, waktu Kang Dewa cerita masa itu seorang yang berprasangka baik semuanya baik. Fulan, co-founder orang baik. Misinya baik, punya visi yang baik. Dia khilaf dalam urusan ini, wajib selamatkan. Tapi bantu dia untuk tidak mengurangi kesalahan. Kang Dewa baik, semua hadir ini baik. Semua harus belajar untuk itu. Yang perlu diselamatkan adalah jangan gara-gara ini hak umat terabaikan. Gara-gara ini orang nggak sedekahnya, yang rugi adalah masyarakat. Jangan menghancurkan sebuah harapan masyarakat. Apapun yang terjadi, bukan tentang aku dan kamu, tapi tentang bahwa dakwah harus terus. Jadi kita pun berpikirnya gitu. Founder sekiranya absen, entah karena apapun, mungkin katakanlah meninggal, dakwahnya akan terus jalan. Disitulah akan terbukti orang niatnya mencari dakwah atau mencari hanya sekedar untuk senang-senang. Kalau dia hanya untuk mencari senang-senang, ketika temannya dia nggak ada, gue nggak malas, berarti dia berada dalam visi yang salah. Tetaplah berada dalam jamaah kebaikan, meskipun mungkin tak bersama dengan orang yang kita kenal. Tetaplah bersama kumpulan orang-orang soleh, meskipun kawan terbaik kita terpleset dan kita tidak ingin ikut-ikutan meleset. Tetaplah bersama.
Itu yang membuat kita bisa mengambil keputusan. Baik ya, saya pikir itu ya sebagai sebuah, mungkin boleh dibilang ya sebagai pengingat. Oke. Qu anfusakum wa ahlikum. Ayat ini juga setelah menjelaskan visi, yang menjadi dasarnya adalah objeknya. Objek pertama adalah dirimu. Dalam setiap urusan mulailah dari diri. Jangan menunggu orang lain. Jangan memandang bahwa ketika belajar parenting anaknya berubah. Berapa kali saya mengingatkan diri saya, parenting is about us as a parent. Jangan pikirin kenapa anak saya begini ya, kenapa anak saya begini ya. Itu bukan parenting, itu namanya childrening. Sebagian besar orang tua belajar parenting niatnya salah, supaya anaknya berubah. Salah. Parenting mengajarkan kita yang berubah, karena sejatinya kita tidak bisa mengubah anak kita. Nggak bisa. Karena anak soleh ada hadiah dari Allah atas kebaikan diri kita. Makanya berusahalah untuk terus perbaiki diri, supaya Allah mendatangkan salah satunya anak yang diberikan kebaikan itu. Kalaupun ternyata anak kita tidak sesuai harapan, belajarlah untuk bersikap yang diajarkan oleh dalam Al-Quran. Seperti sikapnya Nabi Nuh, yang meskipun putranya kafir, dia tidak mengubah panggilannya, tetap mengatakan ya bunayya, wahai putraku sayang. Menunjukkan Nabi Nuh tidak terpengaruh terhadap kondisi putranya. Bukan tentangmu yang bandel atau soleh, tapi tentang sikapku yang harus sama yang diajarkan oleh Al-Quran. Begitu juga ketika Ibrahim memandang ayahnya kafir, panggilannya tetap hormat. Ya abati, tentang diri kita. Makanya orang-orang yang memahami visi akhirat tidak memikirkan orang lain sikapnya bagaimana. Yang penting sikap gue bagaimana. Orang lain jahat, sikap gue jangan jahat. Orang lain buruk, sikap gue gak boleh buruk. Karena kata Quran, ku anfusakum, dirimu dulu. Karena ketika engkau kepada orang, disitulah sejati diri kita pelin-pelan. Orang tahu nggak orang pelin-pelan? Orang pelin-pelan adalah yang bersikap baik atas stimulasi dari luar. Sehingga ketika sama orang baik, dia baik. Ketika sama orang buruk, ikut buruk, habis dia ngajar, gue balas. Itulah Nabi dan hadis riwayat Tirmizi, orangnya sebut al-imma'ah. Apa tuh imma'ah? Kata Nabi, la takunu imma'ah. Apa tuh imma'ah? Taqulun in asanan nasu ahsana wa in zalamu zalamna. Yaitu orang-orang berkata, kalau orang lain baik, saya ikut-ikutan baik. Kalau orang lain buruk, saya ikut-ikutan buruk. Pribadi yang komit terhadap perbaikan diri, nggak peduli orang lain buruk, gue tetap baik. Anakku buruk, aku tetap jadi orang tua yang baik. Istri buruk alaknya, aku tetap jadi suami yang baik. Jangan berpikir nih, ya dia buruk jalan lagi. Kan banyak suami gini, lu selingkuh, gue selingkuh, emang gue boleh. Habis lu selingkuh duluan. Di sini menunjukkan bahwa dia tidak memahami hakikat kebaikan itu tentang diri kita. Sebab ada orang bilang gini, habis dia selingkuh, masa saya nggak boleh? Berarti kita tidak memahami. Dia, lu pengen masuk salah neraka juga. Bukan masalah itu. Orang lain yang buruk jangan kita jadikan sebagai stimulan untuk berbuat buruk. Tetaplah menjadi orang baik meskipun di luar buruk. Kan begitu pesan Quran. Qu anfusakum. Jaga dirimu. Sebagai kepala keluarga, dirimu dulu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita nih datang melihat setiap lembaga motivasikan diri ya. Yang kan saya sering melihat nih, bapak ibu kan selalu akhirnya gara-gara melihat nih lembaga tahfiz, daurah, mengurufkan hufaz, mutkin, akhirnya kepikiran gini, aduh mudah-mudahan anak saya hafal Quran. Bagus. Tapi lupa bahwa sebelum minta anak hafal Quran, minta dulu diri kita hafal Quran. Ya, saya pernah cerita nggak? Saya punya anak saya kan 5. Yang nomor 2 ini kan homeschooling. Abangnya juga sebelumnya homeschooling dan sekarang lagi di Mesir. Yang kedua ini homeschooling. Nah, saya pernah nih anak saya itu ya kan lagi semangat hafal Quran. Terus saya tanya gini, Bang, Masya Allah abang nih semangat hafal Quran. Nanti abang di akhirat akan memahkotai abi dan umi dengan hafalan Quran abang. Terus dia bilang apa? Terus yang mahkotai nenek siapa? Aku.
Ketika dia bilang aku lagi mahkotain, saya lupa saya ini adalah anak dari orang tua saya. Saya mengharapkan saya mahkotai saya dengan hafalannya. Saya nggak berpikir saya mahkotain mak saya dengan mahkota dari saya. Sehingga saya sadar, jangan minta anak baik, kitalah yang harusnya. Makanya saya sekarang doanya, ya Allah bantulah saya berkurang. Saya Ustadz, saya sadar kadang banyak jam terbang ceramah tapi lupa kita sendiri nggak nambah hafalan. Makanya saya habis itu semangat tuh. Saya sekarang sedang belajar mengambil sanad dari Ustadz Nur Khazin. Beliau alumni Saudi yang dia memegang sanad ke-27 selevel dengan Dr. Aiman dari Yordan. Jadi di dunia itu hanya 3 orang pemegang sanad ke-7 deh. Salah satunya Syekh Nur Khazin. Sekarang punya lembaga di Bekasi. Saya undang teman-teman nanti di El Tartil di Bekasi. Ya nanti kalau teman ke sana, beliau itu sampai bunyi sin yang benar itu tahu. Saya setiap basmalah selalu hari ini benar, besoknya salah. Diulang lagi. Aid gitu deh. Marratan ukhra, ulang. Kelebihan sin itu. Gak boleh hams, gak boleh gitu. Nafas itu. Oke. Waktu saya umroh kemarin, mana saya, yuk kita store cari syekh ini. Saya duduk di majelis sama anak saya itu waktu umroh kemarin nyotor Al-Fatihah, salah saya ada 12. Selama ini saya astagfirullahaladzim 12. Jadi kita tahu selama ini jangan bangga, harus banyak belajar lagi. Jangan tutup kita. Ibrahim apa? Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ibrahim nggak bilang ya Allah jadi anakku penegak sholat. Dia dirinya dulu. Kita ini sering kau minta urusan dunia, ya Allah jadi anakku anak yang soleh penghafal Al-Quran. Gila bapak ibunya, Allah tambahkanlah gajiku, naikkanlah jabatanku ya Allah. Kita minta dunia, anak dimintain akhirat, nggak ketemu nanti. Makanya belajar dari Nabi, minta dirinya dulu. Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya. Jauhkanlah aku dan keturunanku. Diri dulu. Jangan kita minta anaknya dulu. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ketika Nabi Lut melihat kaum yang lagi heboh itu kaum di zamannya itu kaum LGBT, lihat Nabi Lut ketika melihat kaum LGBT. Bapak Ibu waktu tentang isu LGBT doanya gimana? Biasanya gimana doanya? Ya Allah jagalah anakku ya Allah dari perbuatan kaum LGBT kan gitu. Tapi Nabi Lut enggak. Robbi najjini wa ahli mimma ya'mal. Ya Allah selamatkanlah aku dan juga keluarga terkutuk mereka. Bahkan Nabi Lut aja minta selamatkan dirinya. Sebab banyak di antara kita tidak sadar kita bagian dari kaum LGBT ketika kita nggak minta. Kok bisa? Sebab ingat, di antara cara LGBT untuk diterima itu di dalam Al-Quran. Di surat Al-A'raf 80. Allah menyebutkan satu kalimat, yang kalimat ini teman-teman belajar ya. Allah katakan gini, waluton idh qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqa min ahadi minal. Ingatlah dengan Lut yang mengatakan pada kaumnya, mengapa kau lakukan perbuatan fahisyah? Fahisyah itu maknanya kata para ulama menjijikkan. Perbuatan gay, LGBT itu menjijikkan. Maka di antara ciri orang yang selamat dari perbuatan ini kalau masih punya rasa jijik. Bapak ngelihat konten di TikTok atau apapun ada cowok berpakaian internet jadi cewek, jijik. Ketika nggak jijik itu menang mereka. Karena salah satu ciri kita selamat, bang apa sih ya? Nggak mau jijik. Tapi yang hari ini muncul adalah TikTok menampilkan impersonate cowok berpakaian pakai kerudung untuk mengesankan kita seorang itu untuk membuat konten. Kalau kita nggak punya rasa jijik, kita sudah menjadi bagian dari mereka. Makanya pembatas antara kita dan mereka ada rasa jijik. Jadi kalau melihat cowok gandengan berdua, kita masih bilang jijik banget sih. Itu tandanya masih selamat. Salah satu yang diinginkan oleh kaum LGBT adalah merubah jijik menjadi kalimat yang mungkin hari ini sudah disampaikan ke anak kita. Apa kalimatnya? Biasa aja keles. Kalimat biasa aja keles ada sebuah propaganda yang tadinya jijik jadi biasa aja kali.
Dan itu yang membuat mereka, nah, dan itulah yang sekarang tanpa sadar. Saya itu sering kalau ngelihat konten-konten itu saya skip tuh. Kalau ada misalnya, kadang-kadang ibu-ibu maaf nih, mengingat temannya kalau bikin konten ya, kadang pakai filter ibu-ibu jadi cowok untuk memesankan bapaknya marah gitu ya. Terus sekali di cewek. Ingat Nabi ketika mengucapkan hadis tentang ini itu pakai kalimat la'anallah. La'anallah al-mutasyabihina minar rijali binisa wal mutasyabihatu minan nisa birijal. Allah melaknat kaum perempuan, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Jangan sampai kita menjadi bagian dari kaum yang dilaknat ini. Yang mulainya dari impersonate. Sengaja pakai pakaian cowok di konten bagi cewek, kalau cowok pakai pakaian kerudung untuk mengesankan istrinya. Nggak boleh. Yang menyedihkan adalah ketika salah satu toko gay di TikTok yang viral itu, nggak usah saya sebut kalau tidak antum follow. Mendingan tadi siapa Mbak Niatul Solihah tadi, mendingan tuh di follow, bagus tuh. Dia kan 3 juta, konon 3 juta. Dia datang ke Indonesia dengan suaminya, entah suami atau istrinya, yang jelas sama-sama laki-laki dari Jerman. Yang menyedihkan adalah begitu dia datang disambut mbak artis, bahkan yang banyak minta foto ibu-ibu majelis taklim di Sumatera Utara. Itu kan FYP, itu kan bintang itu, foto dong foto. Allahu Akbar. Ternyata betul lah kenapa Allah mengajarkan kita Rabbi najini, karena kita mungkin meminta anak kita selamat, diri kita nggak selamat. Minimal kita sudah toleran sesuatu yang Allah murkai. Makanya jangan kita untuk hal-hal yang terkait dengan keburukan atau berkaitan dengan urusan akhirat, anak kita doang dipikirin, pikirin diri. Ingat, ini penting nih. Urusan akhirat bagi seorang muslim seperti instruksi pramugari di pesawat. Jika oksigen berkurang dan masker jatuh ke hadapan Anda, pakailah masker itu untuk siapa? Untuk Anda, baru selamatkan Anda. Itulah urusan akhirat. Jadikan diri kita ku anfusaku, pakai masker itu untukmu, alias gitu. Wa ahlikum, baru kau selamatkan orang terdekat. Jangan sampai kita mikirin anak supaya hafal Quran, kitanya sendiri bacaan Quran nggak baik. Jangan sampai kita pikir anak kita supaya rajin sholat, kita sendiri sholatnya masih berantakan. Jangan sampai selalu dirimu itu yang mau. Itu yang Quran mau. Jadi diri kita. Itulah parenting. Jadi keluar dari majelis parenting itu, catatan kita itu harusnya gini. Saya yang sekarang, 1 gampang marah, 1 emosional, 1 sering bawel, 1 sholat sering terlambat. Saya yang akan datang, 1 lebih sabar, sholat lebih tepat waktu, mulai menghafal Quran gitu. Jangan keluar dari kajian parenting bikin adalah anak saya sekarang nih nggak mandiri, ngengel, susah diatur, anak yang masa depan. Bukan. Kalau yang pikirin anak, it's not parenting but childrening. Jadi paradigmanya diluruskan dulu. Itulah basic knowledge-nya. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduwan nas wal hijarah, bahan bakar neraka itu kata Allah dari batu dan manusia. Ternyata neraka itu di bahan bakarnya adalah batu manusia. Ada sebuah tafsir dari Imam Asy-Syatibi bahwa ternyata neraka itu diproduksi oleh bukan hanya Allah ciptakan batu pembakarnya, tapi ada makhluk Allah yang memang di dunia sudah punya perilaku yang dia akan menyebarkan kejahatan. Ayat ini memberitahu bahwa hati-hatilah terhadap manusia yang akan menjadi neraka bagi kita. Dan ayat ini memberitahu bahwa itu membuat kita harusnya menghindar dari orang yang berperilaku yang akan menjadi neraka bagi kita. Kenapa? Karena dia bahan bakarnya neraka itu. Kalau kita tahu bahwa orang ini adalah orang yang akan menyebarkan neraka bagi kita, maka 1, menjauh darinya lebih baik. Itulah kenapa pertemanan yang akan membawa kita kepada kebaikan adalah pertemanan yang salih. Saya berapa kali kawan-kawan yang sudah hijrah ikut kajian, kemudian dia berteman dengan teman lamanya, ujung-ujungnya apa? Dia kembali kepada kebiasaan lama, begitu dia futur. Begitu dia ada konflik sama istrinya, begitu konflik sama suaminya, akhirnya kembali ke kebiasaan lama.
Salah satu wujud bahwa kita totalitas hijrah adalah meninggalkan kawan buruk bukan untuk silaturahim, memutuskan silaturahim, tapi untuk menjadikan kita punya pertemanan baru yang menjaga iman kita. Maka teman-teman di sini, saya tahu teman-teman di sini di Muslim Club itu latar belakang siapa. Tapi kalau niatnya bergabung sini tempat baik, maka teman-teman mengetahui bahwa jangan-jangan membawa bisnis saya ke neraka itu ada teman saya yang mengajarkan itu, tapi kita nggak enakan. Kita masih ingin berteman dengannya. Karena ingin menjaga, padahal dialah yang selama ini justru merusak kehidupan kita. Tanpa sadar rumah tangga berantakan, tanpa sadar perilaku kita makin buruk. Padahal kita niatnya hijrah. Maka demi keamanan diri kita, supaya kita tidak masuk dalam api neraka yang diharapkan itu, maka tinggalkan dia. Karena waquduhan nas wal hijarah, kata para Imam Asy-Syatibi, menunjukkan bahwa adanya manusia yang memang dipersiapkan untuk membakar manusia yang lain, alias dia sendiri adalah biangnya neraka. Kita ada yang diamanahkan untuk membakar. Berarti di dunia orang-orang ini sudah muncul berkeliaran sekitar kita. Alaiha malaikatun giladun syidad. Di dalam neraka itu ada malaikat yang cirinya gilad, syidad. Gilad itu keras dalam ucapan, syidad keras dalam sikap. Ayat ini sebenarnya mengajarkan tentang poin neraka itu identik dengan dua sifat. Satu, kasar. Dua, kasar dalam ucapan. Dua, kasar dalam sikap. Sehingga kalau kita tahu ayat ini menceritakan tentang kondisi neraka yang itu diiringi oleh orang-orang kasar dan ucapan dan sikap, jangan bikin neraka di rumah dengan sikap yang seperti ini. Mohon maaf ya, orang tua atau suami atau istri atau siapapun yang memiliki sikap ini, tanpa sadar dia sudah menerakakan rumahnya. Jadi kalau di rumah kita masih ada perilaku yang kasar terhadap anak, terhadap pasangan, maka itu menerakakan rumah. Jangan berpikir bahwa mendapatkan neraka di akhirat, di dunia saja sudah dapetin neraka itu. Makanya sikap yang membuat kita aware, jika di dalam rumah itu ada kekerasan, kasar, maka menerakakan rumah itu sudah kita lakukan. Padahal kita sendiri berlindung dari api neraka. Tapi mengapa membawa malaikat penjaga neraka ke dalam rumah kita? Maka kenapa? Sikap kasar itu identik dengan sikap yang menghilangkan suasana kekeluargaan. Jadi kalau ingin keluarga kita menjadi baiti jannati, maka sikap yang kita hilangkan adalah jangan kita menjadi malaikat penjaga neraka di rumah yang kita bangun surga di dalamnya. Ya. Karena kalau kita membiasakan dengan kasar, berarti kita membiasakan dengan sikap seperti itu. Mudah-mudahan ini mungkin sekelumit apa yang bisa sampaikan. 1 jam cukup saya pikir untuk bisa kita jadikan sebagai bahan renungan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang tadi kita ayat-ayat ini bisa memotivasi untuk kita, memotivasi diri dan keluarga kita, paket yang tak terpisahkan, supaya kita bisa memiliki visi yang jauh ke depan. Aku lupa lihat walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan sebagai pelajaran bagi kita, karena Quran adalah spion untuk kita mengambil ibroh untuk menatap masa depan. Jadi kisah masa lalu itu adalah spion. Apa yang terjadi di masa lalu ada sebuah pelajaran bahwa kejadian masa lalu akan selalu berulang. Kaum LGBT sudah ceritakan muncul hari ini. Ya, kasus misalnya di Quran ceritakan orang-orang yang misalnya melecehkan perempuan terjadi hari ini. Bahkan child free yang hari ini muncul sudah ada dalam Al-Quran. Bedanya kalau dalam Al-Quran yang child free-nya adalah setan, karena dia yang mengompor-ngompori karena ketakutan. Asyaitonu ya'idukum bil kufri wal faqra. Setan itu menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Makanya orang zaman dulu nggak pengen punya anak karena takut miskin. Makanya Allah katakan wala taqlu awladakum bi khasyati imlaq. Ya, jangan kau takut membunuh putramu karena kau takut miskin. Nah, kalau zaman dulu child free karena takut miskin dibantah Quran, sekarang child free-nya takut karena nggak bisa ngurus.
Sama aja, cuman setan membuat kita was-was. Bedanya kalau di zaman dulu adalah lu nggak bisa ini lo, nanti miskin lo nggak punya anak. Di zaman sekarang adalah daripada nanti anak kita jadi korban toksik kita, daripada nanti kenapa-napa. Akhirnya kekhawatiran itu dasar ada setan, bentuknya saya berbeda. Akhirnya unmuja inda Jafri. Hanya karena takut. Kebayang nggak? Kalau hanya takut terjadi apa-apa orang jadi Jafri, yang lebih layak Jafri itu adalah ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa. Karena dia lebih berpikir, nanti anak gue lahir. Kalau lahir bakal dibunuh sama sama Fir'aun. Kan dijamin, wah, daripada nanti anak mati semua dibunuh, mendingan gak usah punya anak. Enggak. Karena kalimat yang penting adalah walaupun anak kita lahir kita nggak siap, tapi Allah yang menjaganya. Maka kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Itu contoh ya. Jadi Quran itu mengambil banyak sekali kisah untuk kita terjemahkan. Makanya saya kalau ngeliat fenomena hari ini, saya kembalikan ke Quran. Oh, di Quran sudah ada. Quran sudah ada. Nah, maka fenomena katakanlah ada orang soleh, anaknya enggak soleh, kita melihatnya adalah ada kisah dalam Quran menunjukkan satu, kita nggak punya kuasa untuk memberikan hidayah kepada anak kita sekalipun. Saya aja kalau ditanya, Ustadz ada jaminan nggak anak saya soleh? Nggak ada. Yang bisa menjamin anak soleh adanya Bang Soleh yang kemarin. Ya, ada yang nggak hadir kan? Karena kalau dia anaknya kan anak soleh. Iya kan? Dia kan soleh, anaknya kan anak soleh. Ya. Jadi kita nggak bisa, saya nggak bisa menjamin. Karena Allah katakan apa? Iman ahbabta walakin Allah. Kamu nggak bisa ngasih hidayah sama orang kamu sayang. Kalau Allah yang ngasih hidayah. Itu penting pertama. Allah yang ngasih hidayah. Jadi kita yang sadar, Nabi Muhammad nggak bisa mensolehkan pamannya. Ada siapa? Nabi Muhammad gitu. Nabi Lut tidak bisa mensolehkan anaknya. Bahkan Nabi Lut nggak bisa mensolehkan istrinya. Menunjukkan bahwa yang paling penting adalah bukan masalah anak atau pasangan kita itu melakukan baik atau buruk, tapi usaha kita. Maka pelajaran dari kisah Nabi dalam Quran itu adalah pelajaran tentang proses, bukan hasil. Jangan kita mengambil sebuah peristiwa yang sama, membenarkan atas dalam tanda kutip proses kita yang salah. Contoh, seorang bapak Ustadz misalnya, katakanlah saya Ustadz, saya nggak pernah ketemu anak saya cuek, saya nggak pernah ngobrol, terus anak saya tiba-tiba gaulin gila. Itu dengan enteng saya bilang, Nabi Nuh juga anaknya kafir. Nabi Nuh tuh anaknya masih diajak bro. Anaknya masih dikatakan, ya bunaya. Lah kita bodoh amat lah. Pulang ceramah, pulang tidur doang. Habis itu kita cuek main handphone. Anak, mah tuh bandel tuh. Istri yang nyuruh. Terus mau mengklaim seperti Nabi Nuh, salah ngambil pesan. Kenapa? Jangan membenarkan atas kebodohan dan kesalahan kita untuk suatu kenyataan yang sama. Itulah tadi saya bilang, kejadian boleh sama, tapi tindakan kita, niat kita sama apa enggak? Jadi kalau ada orang sama niatnya, makanya saya selalu bilang gini, kalau kita memiliki anak yang bermasalah, periksa diri kita. Kalau kita merasa, saya sudah ikut kajian parenting, saya sudah perbaiki mereka saya, tapi anak begitu ya sudah, itu urusan Allah. Makanya di akhirat, hisab kita tuh gini, ya Allah, kan bertanya, kenapa anakmu begini? Kita bilang, ya Allah, Engkau Maha tahu, selagi di dunia aku melakukan banyak usaha, aku belajar parenting, pelajari bukunya, aku ikut kajiannya, aku ikut dimentorin, aku ngomong baik sama anakku, tapi dia tetap aja menjadi narkoba, dia jadi agen kemaksiatan, dan sampai hayatnya dia mati dalam keadaan kufur. Allah tahu yang kita lakukan, selesai. Jangan kebalikannya, anak kita baik, kita ditanya, apa yang buat anakmu hafal Quran? Apa yang buat aku? Gak tahu ya Allah, itu kayaknya ustadznya. Terus nanti ngapain? Saya main lato-lato, mancing, main game online. Gitu. Yang penting mau udah beres. Bukan masalah hasil, masalah yang kita lakukan. Makanya orang tua yang stres itu adalah orang tua yang mikirin hasil. Itu. Kalau ada yang datang ke saya bingung saya. Jangan mikirin sesuatu yang sejatinya bukan wilayah kita. Wilayah kita berusaha, wilayah Allah hasil. Karena kita fokus ke hasil, itu bikin kita stres. Jangan mengurusi urusan Allah. Itu urusan Allah. Urusan kita berusaha, kata Allah. Wa qul i'malu. Wassallallahu ala rasulillah mu'min. Kita ini urusannya berusaha. Urusan Allah menentukan hasil. Kita ini
ngerepotin urusan Allah, makanya stres. Makanya kisah dalam Quran tentang Nabi Nuh dan Nabi Nuh putranya dan istrinya, sejatinya itu nggak masalah kalau kita sudah sama seperti Nabi Nuh. Kan ada kejadian gini ya, di zamannya Imam Ahmad, ada orang laki-laki bilang begini, saya disuruh ibu saya, suruh bapak saya menceraikan istri saya, maka saya ceraikan. Kata Imam Ahmad, kenapa aku ceraikan dia? Saya mengambil pendapat dari ketika Ismail menceraikan istrinya dan ketika Abdullah bin Umar menceraikan istrinya, karena mengikuti pendapat bapaknya. Kalau bapakmu seperti seperti Umar bin Khattab dan bapakmu seperti Ibrahim, maka ceraikan boleh. Kita ini ngambil peristiwa yang sama untuk membenarkan itu bodohnya kita. Tapi itu boleh kok. Lah, itu nggak ngelihat ini, jangan ngambil kasus yang sama untuk belajar. Misalnya datang ke Arab, nggak tahu pelajaran, ada orang Arab gampar istrinya. Dia bilang, orang Arab aja yang di sana ada Nabi gampar istrinya. Berarti sunnah. Kan sunnah, karena itu orang Arab, Habib lagi. Berarti boleh dong. Bu, jangan tertipu. Jangan melihat peristiwa, makanya yang membuat kita itu adalah kita nggak zoom out. Zoom in itu membuat kita hanya pendek, zoom out membuat kita berpikir panjang, luas. Makanya orang bijak melihat satu kejadian itu. Ada yang hanya ngambil pendapat. Saya itu ketawa ketika ada salah seorang ikhwan itu beradu argumen di sebuah grup WA dan saya akhirnya nasihatin dia. Dia memposting sebuah berita dari sebuah bukan berita ya, sebuah quote. Gara-gara istrinya Ismail menceritakan curcol tentang kondisi suaminya, Ibrahim menyuruh Ismail menceraikan istrinya. Maka istri-istri yang lebih banyak curcol tentang kondisinya lebih layak diceraikan. Jadi dia mengambil pendapat hanya karena ngelihat. Saya bilang gini, tahu nggak antum bab tentang kisahnya Ismail ini? Bahwa dia menceraikan istrinya. Ini bukan bab cerai, ini bab birrul walidain. Sekiranya bukan Ibrahim yang minta, dia nggak akan ceraikan. Ibrahim itu meminta, dan itu karena ada pertimbangan lain. Itu buat anaknya. Ismail itu menceraikan karena permintaan bapaknya. Lah, walaupun istrinya curcol, dia nggak akan menceraikan. Karena dia berpikir seperti Nabi yang lain. Nabi Nuh istrinya kafir, nggak diceraikan. Nabi Lut istrinya LGBT, nggak diceraikan. Asia, istrinya Firaun, nggak minta cerai. Zakaria istrinya mandul, tua, nggak punya anak, nggak diceraikan. Berarti pelajarannya adalah para nabi itu bukan tipikal fighting, tapi fighting. Makanya Allah tegur Nabi Yunus ketika baru menghadapi kaumnya. Ya elah kaum Ninawa gini amat, tinggalin. Wadzannun idzahaba mughadiban fazunna ala nabiyyi alaihi fanada fi zulumat alla ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh. Ini kalian kisah Zunun yang ditinggalkan kaumnya dengan marah. Jadi jangan meninggalkan sesuatu karena ngambek. Keputusan sesuatu karena ngambek, resiko masuk dalam perut ikan paus. Jangan cerai hanya karena ngambek. Tupperware dihilangin. Tupperware kelihatan aja dihilangkan, apalagi ikatan cinta kita. Allah. Jadi nggak bisa begitu. Ambil keputusan apapun, jangan bawa emosi. Itu kenapa jangan pernah ambil keputusan saat kita lagi marah, redakan 3 hari. Saya itu kalau ada yang datang ke saya selalu undur gitu. Ustadz, saya ini suami saya gini gitu ya. Oke, redakan dulu. Saya ada seorang istri gini, Ustadz suami saya itu orangnya begini, saya boleh gak gugat cerai? Sakit dan saya gitu. Baik ibu sudah menceritakan keburukan suami kan? Sekarang ibu boleh gak menceritakan kebaikan suami? Kemudian dia jawab dengan huruf kapital, kagak ada. Berarti kan dia emosi itu. Setan memutus memori dia akan kebaikan pasangan. Akhirnya saya bilang, baik ibu WA saya 3 hari lagi. Saya nggak mau terusin. Buat apa terusin sesuatu yang dia dalam keadaan marah? Enggak. Makanya di antara salah satu cara kita meredakan marah itu adalah time out. Berpikirlah, yang disebut namanya jeda. Ada informasi selalu berpikir. Ingat, salah satu kesalahan kita SR, stimulan respon. Stimulan respon. Maka putuslah antara SR, masukkan pihak ketiga namanya T, thinking. Setiap ada stimulan, berpikirlah. Kalau gue pukul dia,
puas sih harga diri gua, tapi kalau dia masuk rumah sakit nanti bapaknya gini, udahlah, mikir gitu aja mikir. Ya, ntar bapak gua jabatan dicopot sendiri, saya kan gitu mikir tuh. Kalau dia berpikir selama ini kan cuman SR, ya istri gua diselingkuhin dan sebagainya, tembak, itu akhirnya kemana-mana hukuman mati. Dia ngambil mikir. Kalau dia pakai T, dia berpikir. Makanya kenapa di dalam Islam itu sampai disebutkan kemarahan itu maksimal 3 hari, supaya 3 hari itu orang mikir, bukan memuaskan marah. 3 hari adalah cara kita menemukan kebaikan dari orang kita marahi, supaya kita mau memperbaiki diri. Tapi kalau selama 3 hari itu, kenapa 3 hari itu batasnya? 3 hari itu adalah kata para ulama, pesannya supaya kita mencari cara meredakan amarah, bukan membuat marah berkobar dengan cara gue cari daftar keburukan dia. Siapa yang sakiti sama dia? Lu juga ya, lu juga, berarti benar tuh. Nah, itu membuat kita makin marah. Yang benar adalah 3 hari itu dia telah melakukan cewakan saya bla bla bla, tapi redakan diri sampai bilang, oke, apa ya? Dia masih ada baiknya kok, ya mungkin dia gitu. Jadi kita bijak gitu. Kita memutuskan dari orang terhadap sesuatu karena untuk seperti itu, untuk supaya tidak merusak perjalanan lebih panjang. Bukan karena harga diri kita, bukan karena ego kita. Kembali konteksnya dari kisahnya Nabi Nuh dan yang lainnya adalah kita belajar tentang proses, bukan hasil. Jangan mengambil peristiwa yang sama untuk kita peta komplekan. Peta komplekan padahal emang kita bodoh aja. Emang kita nggak mau belajar aja. Jangan kita mengambil peristiwa yang sama untuk sesuatu yang karena kebodohan kita. Ambil pelajarannya untuk usahanya, bukan arti hasilnya. Seperti itu. Nah, kalau homeschooling, ini pembahasan yang panjang. Tapi saya nggak mau ngomongin homeschooling. Yang saya ingin sampaikan, antum melatih diri punya 2 roadmap. Habis ini ada istri kan, ikut bawa istri kan, ngomong, panggil mah atau apapun, kita bikin roadmap pernikahan yuk. Kan roadmap pernikahan itu yang saya sudah sampaikan di kajian di rumahnya Teh Deis. Kita harus punya rumah itu 3. 1, jadikan rumah al-maskan. Bagaimana caranya bikin rumah itu nyaman, bukan dengan AC, bukan dengan fasilitas. Gimana caranya bikin rumah nyaman. Yang kedua, jadikan rumah al-madrasah. Maka selalu kita jadi orang pembelajar. Buku taruh di mana? Ciri sederhana adalah budget kita selama sebulan, lihat paling banyak di makanan atau paling banyak di buku. Kalau banyak di makanan, level kita nggak pernah jatuh sekedar untuk ngasin perut. Tapi kalau levelnya adalah, aduh buku saya itu termasuk yang sekarang udah berpikir gini sama anak saya. Abi ikhlas kalau boros di buku, tapi nggak rela kalau boros di makanan. Saya bilang gitu. Karena kalau makanan bisa basi, buku nggak pernah basi. Maka anak saya kok udah ke Gramedia, habis bener saya. Karena kalimat yang salah ini gitu ya. Ini kalimat yang dipelintir sama anak saya gitu ya. Kata Abi nih, Abi ikhlas gitu. Maka anak saya kalau udah ke Gramedia, tagihannya. Ya, tapi nggak apa-apa. Dari situ mulai muncul cinta membaca. Makanya kalau teman-teman main ke rumah saya, Kang Dewa main ke rumah saya, kami punya perpustakaan taman baca satu kampung. Kami kan punya taman baca, tempat nongkrong anak-anak, kami bikin. Bukunya itu expire, gue pengen masukin ganti temanya gitu. Nah, anak-anak yang sudah baca 7 bikin bintang gitu. Jadi anak-anak situ kita bikin. Nah, saya mengundang teman-teman tanggal 19 Maret, kami bikin festival Kampung Sahabat, satu kampung itu kita bikin keramaian. Kita anak-anak mau perform, yang hafalan Quran, yang parkur, yang bela diri. Itu habis asar di rumah kami, di belakang rumah kami taman bambu. Jadi nanti ada gerobakan, saya ngambil dari gerobakan, jadi warga punya voucher mengambil makan, satu warga satu kampung, namanya Kampung Sahabat. Insya Allah datang, ini undangan ya. Nanti bintang tamunya, pembicaranya selain saya ada Tengku Wisnu dan Sireng, Sireng Sungkar, sama Dul, anaknya, bukan Dul anak sekolahan, anaknya Madani lupa. Ya, lagi di lobby gitu ya. Mudah-mudahan bisa hadir. Nanti mungkin mudah-mudahan kalau Kang Dewa yang lain bisa hadir juga, saya perkenalkan juga Muslimin Club. Ya, karena juga saya mengapresiasi karena salah satu supportnya Muslimin Club, Kang Dewa juga adalah mensupport kegiatan Kampung Sahabat.
kampung sahabat yang ada di tempat kami, ada 2, ada yang di kampung Bina Ratu sebagainya. Jadi itu. Jadi kalau yang paling penting punya roadmap. Satu, bikin cara kita bangun rumah nyaman apa. Kemudian roadmap berikutnya naik level, bikin yang namanya madrasah. Level ketiga al-markas. Proyek apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng sayang? Supaya anak kita meneruskan. Kita harus punya amalan unggulan sekeluarga. Saya punya kawan di Kalsel, itu dia satu keluarga ngurusin sekolah dan gak digaji, jadi turun-temurun. Jadi udah generasi ketiga. Katanya ini proyek dari kakek kami, dibilang apapun terjadi sekolah ini nggak boleh bayar, kalian harus cari caranya. Jadi ketua yayasan, kepala sekolahnya itu adalah kakak beradik 11 orang. Kata saya ini Masya Allah, orang tua yang beruntung adalah orang tua yang dia mikirin bahwa keluarga harus jadi markas. Jadi antum yang berpikirnya adalah untuk sendiri-sendiri, istri terlibat, kita bikin proyek apa yuk? Ya, kalau saya proyeknya saya bikin, saya membina kampung. Antum membina masjid, boleh. Itu namanya markas. Nih kayak Mas Ono, dia markasnya udah jelas nih. Punya namanya proyek dakwah adalah ini misi hidup saya. Harus begitu. Nanti kalau sudah begitu, baru nanti bikin roadmap anak. Roadmap anak. Roadmap anak itu nanti menentukan bukan masalah homeschooling. Jangan gaya-gayaan homeschooling. Homeschooling itu bukan gaya, tapi kebutuhan. Tamak pesantren itu bukan buat digaya-gayain. Saya itu selalu menolak pertanyaan orang gini, Ustadz ada rekomendasi pesantren baik nggak? Saya bilang jangan nanya sekolah dulu. Saya itu pesantren itu seperti kendaraan. Tujuannya tetapin dulu. Homeschooling itu kendaraan, tujuannya tetapin dulu. Antum mau ke Semarang dari Bandung, tujuannya ke Semarang itu bisa naik, tadi saya naik mobil pribadi, naik kereta, naik motor pun bisa. Terus naik pesawat bisa. Semua punya pertimbangan baik. Fokuslah kepada tujuan sehingga kendaraan dipilih untuk mencapai tujuan. Jangan fokus ke kendaraan. Orang tua yang fokus pesantren, akhirnya anaknya nggak tahu tujuannya. Pokoknya pesantren, pokoknya pesantren. Akhirnya apa-apa. Dia lulus pesantren, gini-gini gue udah pernah pesantren sambil ngerokok. Gini-gini gue udah pesantren. Dia cuma mikir, yang penting pesantrennya. Jadi jangan fokus ke kendaraan, fokuslah ke tujuan. Sehingga kalau kendaraannya itu berganti, kita boleh. Yang penting tujuannya tetap. Anak saya yang pertama itu di Mesir, sebelum dia homeschooling dia pesantren. Dia ganti ketika dia mundur dari pesantren kelas 5 SD, alasannya cuma satu, dia digontor diterima. 5 hari pindah. Saya bersikuku waktu itu. Kenapa pindah? Dia jawabannya di Gontor nggak ada sinyal. Apa hubungannya? Dia bilang, pokoknya dia nggak bisa update gini. Udah. Akhirnya kita mutusin, oke, tujuan kamu apa? Roadmap kamu apa? Aku pengen jadi ulama yang ahli IT. Dia kan gitu, selalu ulama ahli IT. Makanya saya tulis di buku saya itu, Fatih yang ulama ahli IT. Nah, saya bilang gini, tetap di tujuan. Oke, kamu kan pengen jadi ulama. Sekarang ceritakan ke Abi, gimana caranya nggak pesantren tapi bisa jadi ulama. Coba ceritakan ke Abi. Bisa, Bi. Aku sekolah umum aja, terus aku talaki kitab sama beberapa ustadz. Seperti kurikulum pesantren. Nanti habis siang aku talaki kitab ini, kan gitu. Kita itu lebih mahal daripada pesantren. Ya kan ustadznya kita booking. Iya ya, mahal banget gitu. Waduh, tapi kita ambil langkah, tapi ini mahal. Tapi kita mensiasatinya adalah orang kenalan kita. Kalau ustadz yang terkenal mana susah kan waktunya, tapi yang kita kenalan aja minimal ya bahasa Arab dia, yang kita mau minta maaf banget bantu gitu. Walaupun nggak layak tapi minta maaf, minimal adab kita sebagai orang tua penuhi. Terus yang belajar ini belajar. Jadi gitu. Jadi setelah dia masuk sekolah umum dan pesantren ternyata nggak fokus, kita evaluasi. Kamu mau tapi hafalan kamu nggak berubah, nggak bertambah maksudnya. Kok begini terus? Akhirnya dia bilang homeschooling. Salah satunya kenapa dia homeschooling? Karena ternyata dia waktu SMA-nya mempelajari sesuatu yang nggak disukai dan itu menghabiskan waktu dia. Itu dia dipaksa main suling dan dia nggak suka seni musik. Jadi waktu dia main suling dia nggak suka, gurunya mencaci maki, bego banget sih kamu sulingnya bisa, dan dia akhirnya dia memilih untuk fokus dan. Makanya kita pelajaran nih dari anak pertama, anak kedua gini, kita bikin dulu roadmap-nya.
Dia potensi di mana? Dia pengen jadi ulama mujahid. Kita bikin roadmapnya. Umur 40 tahun kan kita bikin tuh 40 tahun Faris Wafi Amna akan jadi ulama hafal Quran mungkin dengan sanad hafaz. Kemudian adalah hafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim total 10.000 hadis. Kemudian di umur 40 tahun dia sudah membawa pasukan untuk ke bumi Syam. Dia tuh punya tuh impian itu. Untuk menuju ke sana tarik mundur. Mungkin nggak jadi ulama kalau nggak ngambil jurusan syariah. Nggak mungkin. Berarti apa? Pilihannya ada 3. 1 Madinah, 2 Mesir, 3 Sudan, 4 Syria. Di situ kita diskusin. Awalnya Madinah dan Mesir tuh. Mentok-mentok Madinah Mesir. Akhirnya dia memilih Mesir. Kenapa? Untuk ke Mesir berarti mungkin nggak ke Mesir tanpa pesantren. Kata dia, mungkin Bi, buktinya Kakak Fatih nggak bisa ke Mesir tanpa pesantren. Nah, dia kan karena homeschooling bisa tes. Oke, berarti tapi bisa nggak kamu ngejar target? Bisa. Berarti apa yang dibutuhkan di umur sekarang? Aku butuh belajar bahasa Arab. Aku belajar Quran. Nah, pertanyaan adalah biar fokus apa? Aku nggak perlu belajar yang lain-lain. Ya sudah, akhirnya kita bikin homeschooling. Ya homeschooling itu atas keputusan. Ya. Makanya kemarin anak saya itu bikin programnya, kurikulumnya 3. Ada kurikulum utama, kurikulum bersyarat sama kurikulum pendamping namanya. Kurikulum utama itu BQS, bahasa Quran dan sejarah. Jadi cuma belajar itu. Fokusnya di situ. Kurikulum bersyarat, kurikulum yang menentukan kelulusan dia setingkat level SMP. Karena kan dia homeschooling, dia harus ikut ujian persamaan. Nah, kurikulum pendukung 1 karena dia pengen jadi mujahid, 1 dia harus bisa bela diri, belajar ninjutsu. Kedua, dia punya visi yang kuat, lari. Yang ketiga adalah belajar panah bersanad, karena kami ngambil sanad untuk panahan, bukan sanad karena kami ngambil sanadnya dari Imam Taibugo yang ngambil sanad dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas punya murid, pertama adalah anaknya ini punya murid namanya Imam Abu Isa. Nah, dari Imam Abu Ishaq ada 4 ini. Kita pelajari kitab Syama'il Muhammad, kitab Al-Furusi Muhammadiyah. Itu yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Jadi kitab membahas tentang teknik memanah yang ada yang bersanad. Anak saya belajar di situ, jadi 3. Nah, dia fokus di situ. Sisanya ya udah, dia mau jalan-jalan kayak mau apa, yang penting targetnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu ya. Baik, alhamdulillah. Masih ada kesempatan untuk bertanya bagi ayah bunda yang mau bertanya. Namun sebelumnya mohon izin bagi pemilik kendaraan dengan plat nomor H8965UL boleh kuncinya dibantu panitia atau dari foundation untuk dikondisikan seperti itu. Baik, kembali lanjut. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya, masih ada? Boleh angkat tangan. Rasanya cukup, Ustaz. Insya Allah nanti dilanjut lagi untuk diskusi setelah kopi break. Boleh untuk closing statement, Ustaz. Tafadhol. Baik. Bapak Ibu semua melakukan Allah, visi panjang kita adalah memiliki keluarga yang abadi, itu berkumpul bersama surga, terbebas dari api neraka. Maka ada 3 yang harus kita lakukan. 1, yaitu mengenali tentang upaya ke sana, yaitu dengan cara pertama adalah banyak-banyak kita mengenali apa yang halal dan haram. Itu yang harus kita. Yang kedua, memperbanyak istighfar, karena penggugur dosa ada istighfar. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh, karena amal soleh itu bukan untuk menjadi maharnya surga, karena surga itu terlalu mahal untuk ditukar dengan amal kita. Pertanyaannya, kenapa kita beramal soleh? Kata para ulama, amal soleh tujuannya adalah menghapus dosa-dosa kita. Jadi beramal soleh itu untuk menghapuskan dosa, karena sejatinya asal kita diampuni oleh Allah, insya Allah kita masuk surga. Karena surga terlalu mahal untuk sekedar tahajud kita. Jangan-jangan tahajud kita tidak sebanding dengan dosa di mata kita. Makanya kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayiat,
Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Jadi kita ini berbuat baik